Kali ini saya akan membahas task lighting atau lampu tugas dan sekaligus decoration lighting atau lampu dekorasi. Hai guys, selamat datang kembali di channel IndiLight. Pada video sebelumnya saya sudah membahas dua kategori dari 4 kategori pencahayaan. Yang pertama, general lighting atau pencahayaan utama. Kemudian action lighting atau pencahayaan action. Kali ini saya akan membahas task lighting atau lampu tugas dan sekaligus decoration lighting atau lampu dekorasi. Untuk yang pertama, saya akan mengajak Anda untuk membahas task lighting atau lampu tugas. Apa itu lampu tugas? Sesuai dengan namanya, lampu ini hanya kita fungsikan jika kita menjalankan tugas atau aktivitas yang membutuhkan penerangan tambahan. Jika kita tidak sedang melakukan aktivitas, lampu ini tentunya kita matikan. Contoh umum penempatan lampu tugas ini adalah di meja belajar atau meja kerja yang seperti ini ya guys. Di bawah lemari dapur kita juga bisa menempatkan lampu tugas untuk membantu penerangan saat kita sedang menyiapkan bahan makanan atau sedang kita memasak. Atau bisa juga kita memasang lampu ini di lemari pakaian kita untuk membantu penerangan saat kita memilih pakaian di dalam lemari. Dan tentunya masih banyak tempat lainnya yang kita rasa perlu untuk kita mendapatkan penerangan sewaktu-waktu. Untuk warna cahaya lampu ini kita dapat menyesuaikan dengan kegiatan kita, karena lampu tugas ini hanya menyala saat kita memerlukannya saja. Kita juga bisa menggabungkan lampu tugas ini dengan lampu dekorasi, seperti untuk lampu di atas meja makan atau meja kopi di dapur, atau bisa juga di nakas kamar kita. Dengan kita menggabungkan lampu tugas ini dengan lampu dekorasi, kita mendapatkan dua manfaat sekaligus dalam satu amatu lampu. Fungsi yang pertama jelas kita menambah penerangan. Kemudian fungsi yang kedua kita mendapatkan keindahan dari eksterior lampu yang kita pasang, lampu dekorasi kita pasang. Nah, yang perlu kita perhatikan di lampu tugas ini adalah menentukan lumen cahayanya. Karena lampu ini sifatnya hanya membantu penerangan, jadi jangan memakai lampu yang terlalu terang sehingga mata kita malah menjadi silau dan sakit saat kita menyalakan lampu tugas ini. Lebih baik menurut saya pakailah lampu yang dapat kita dimmer atau kita redupkan sehingga kita bisa fleksibel mengatur intensitas cahayanya. Rasanya untuk bahasan lampu tugas selesai sampai di sini ya guys. Sekarang saya lanjutkan ke bahasan lampu dekorasi. Dekorasi lighting atau lampu dekorasi ini kita gunakan untuk memberi karakter pada ruangan serta memperkuat tampilan dari interior rumah kita. Kita harus jeli dalam memilih lampu dekorasi ini agar sesuai dengan tema ruangan kita. Misalnya jika kita memiliki desain rumah minimalis, ini akan menjadi aneh jika kita menggunakan lampu dekorasi gantung yang model klasik. Memang lampu dekorasi gantung model klasik bentuknya itu lebih unik dan mewah. Tapi kalau kita tempatkan pada rumah kita yang model minimalis, ini akan menjadi tidak pas dan terasa aneh. Kemudian kita terlalu banyak memasang lampu dekorasi di rumah kita. Tentunya ini membuat tampilan rumah kita terlihat menjadi sempit. Pasang saja lampu dekorasi ini secukupnya.
Lampu dekorasi sejak era lampu LED bentuknya tuh makin beragam. Penempatannya pun makin bervariasi. Kalau Anda berpikir lampu dekorasi hanya sebatas lampu gantung, rasanya kurang tepat saat ini, guys. Di era lampu LED saat ini, lampu dekorasi tidak terbatas hanya sampai pada lampu gantung. Sekarang lampu dekorasi dinding juga sangat banyak sekali ragamnya. Bentuk lampunya pun hampir tiap kali bertambah. Dan asiknya, untuk lampu dekorasi dinding, tinggal ide kreatif kita saja yang bermain. Dan kita bisa mendapatkan atau membuat lampu dekorasi kita menjadi lebih unik. Bentuk lampunya bisa sama, tapi kalau kita memasangnya dengan lebih kreatif, kita bisa mendapatkan dekorasi lampu di rumah kita terkesan berbeda. Tentunya ini perlu keahlian yang cukup juga, guys, untuk mendapatkan hasil tampilan dekorasi lampu yang unik. Kita harus merencanakan dari awal agar kita mempersiapkan instalasi kabelnya. Kalau kita tidak merencanakan dari awal, tentunya ini akan merepotkan dan memakan biaya yang tidak sedikit. Saran saya untuk pemasangan lampu dekorasi dinding ini, Anda dapat konsultasikan dulu dengan lighting designer, arsitek, atau bagian terkait seperti bagian instalasi kabel, agar bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Karena lampu dekorasi dinding ini pemasangannya memang membutuhkan perencanaan yang matang dan membutuhkan keahlian yang mumpuni. Nah, untuk lampu dekorasi model gantung, Anda tentunya sudah lebih familiar. Walaupun saat ini pun bentuknya sudah semakin beragam. Lampu dekorasi model gantung ini dapat kita gunakan untuk mengisi kekosongan ruang bagian atas rumah kita, seperti poi tangga atau ruang tamu, ruang keluarga yang plafonnya itu tinggi. Jika plafon rumah kita rendah dan terasa kosong, kita juga bisa menggunakan lampu dekorasi yang model tempel tapi di plafon. Untuk pilihan modelnya, seperti saya katakan tadi, Anda jangan sampai salah pilih tema lampu dekorasi ini. Sesuaikan dengan gaya rumah Anda. Nah, kalau saat ini Anda sedang mencari lampu dekorasi model gantung atau sedang berencana untuk menggunakan lampu gantung, dan Anda ada di kota Jakarta atau kota Medan, Anda dapat melihat-lihat ke showroom rekanan kami, Versales. Alamatnya akan saya tampilkan di layar ini. Untuk lampu-lampu dekorasi dinding, Anda dapat membeli di Tokopedia atau Shopee kami, yang alamat linknya ada di deskripsi video ini. Jika Anda sedang membangun atau merenovasi rumah dan Anda butuh konsultasi soal pencahayaan penata cahaya, kami siap membantu Anda. Anda dapat konsultasi online dengan saya di nomor WA 0812 6000 7154. Demikian informasi dari saya. Jika Anda suka video ini, beri tanda like, tekan gambar loncengnya, dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi dan bahasan selanjutnya. Terima kasih. Salam Indilai.